Halo semua, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya selama pandemik ini. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan materi dari mata pelajaran hukum kontrak. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Michelle, Ardi, Leo, dan Abraham. Sekarang kami akan menjelaskan materi tentang perikatan perdata dan perikatan alamiah. Menurut doktrin, perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan hukum kekayaan, di mana pihak yang kreditur berhak atas prestasi dan pihak lain, debitur, berkewajiban memenuhi prestasi. Ada dua subjek perikatan. Yang pertama, kreditur adalah pihak yang berhak atas prestasi, dan yang kedua, debitur adalah pihak yang wajib memberikan prestasi. Menurut doktrin, perikatan terbagi menjadi dua. Yang pertama, perikatan perdata adalah perikatan yang pelaksanaannya dapat dituntut di depan pengadilan dalam arti dapat dimintakan bantuan hukum untuk pelaksanaannya. Sekarang, kita masuk ke jenis-jenis perikatan. Jenis perikatan pertama adalah perikatan murni atau perikatan bersahaja. Perikatan apabila masing-masing pihak hanya satu orang dan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal prestasi. Perikatan ini dapat dilakukan seketika, misalnya ketika di pasar terjadi perikatan. Jenis perikatan kedua yaitu perikatan bersyarat. Perikatan yang lahirnya maupun berakhirnya digantungkan kepada suatu peristiwa yang belum dan tidak tentu akan terjadi. Perikatan bersyarat terbagi dua. Yang pertama, syarat tangguh. Perikatan yang lahirnya digantungkan kepada terjadinya peristiwa itu. Artinya, apabila syarat tersebut dipenuhi, maka perikatannya menjadi berlaku. Contoh, A janji ke B kalau dia lulus akan memberikan mobilnya. Yang kedua, syarat batal. Suatu perikatan yang sudah ada, yang berakhirnya digantungkan kepada peristiwa itu. Artinya, apabila syarat tersebut dipenuhi, maka perikatannya menjadi putus atau batal. Contoh, A akan menyewakan rumahnya ke B asal tidak dipakai untuk gudang. Jika B menggunakan rumah tersebut untuk gudang, maka syarat itu telah terpenuhi dan perikatan menjadi putus atau batal. Dan pemulihan dalam keadaan semula seperti tidak pernah terjadi perikatan. Selanjutnya, jenis ketiga, yaitu perikatan dengan ketetapan waktu. Perikatan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai pada suatu waktu yang ditentukan yang pasti akan tiba. Contoh, A berjanji memberikan motornya kepada B pada tanggal 1 Januari tahun depan. Perbedaan perikatan dengan ketetapan waktu dengan perikatan bersyarat adalah adanya kepastian waktu itu akan datang. Yang keempat adalah perikatan alternatif atau manaswaka. Perikatan di mana debitur dibebaskan untuk memenuhi satu dari dua atau lebih prestasi yang disebutkan dalam perjanjian. Yang kelima, perikatan tanggung-menanggung atau tanggung renteng. Perikatan di mana debitur dan atau kreditur terdiri dari beberapa orang, dengan dipenuhinya seluruh prestasi oleh salah seorang debitur kepada kreditur, maka perikatannya menjadi hapus. Contoh, jika A dan B bersama-sama mempunyai piutang Rp1.000 kepada X, artinya A dan B masing-masing dapat menuntut kepada X Rp500. Sebaliknya, X dan Y hutang kepada A, sehingga A dapat menuntut kepada X dan Y masing-masing setengah bagian dari hutang itu. Jenis perikatan yang keenam adalah perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Perikatan yang dapat dibagi, perikatan yang prestasinya dapat dibagi. Pembagian mana tidak boleh mengurangi hakikat dari prestasi tersebut. Lalu perikatan yang tidak dapat dibagi, perikatan yang prestasinya tidak dapat dibagi. Dapat atau tidak dapat dibagi ditentukan oleh yang pertama, sifat barangnya dapat dibagi atau tidak. Misalnya, yang dapat dibagi beras dan yang tidak dapat dibagi kuda. Yang kedua, maksudnya perikatan. Jenis perikatan yang ketujuh adalah perikatan dengan ancaman hukuman. Perikatan di mana ditentukan bahwa debitur akan dikenakan suatu hukuman apabila ia tidak melaksanakan perikatan, terdapat sanksi atau denda. Tujuan adanya sanksi atau denda adalah yang pertama, menjadi pendorong bagi si berutang supaya memenuhi kewajibannya. Yang kedua, untuk memberikan pembuktian tentang jumlahnya atau besarnya kerugian yang dideritanya. Selanjutnya, perikatan generik dan perikatan spesifik. Perikatan generik adalah perikatan di mana objeknya hanya ditentukan jenis dan jumlah barang yang harus diserahkan debitur kepada kreditur. Misalnya, penyerahan beras sebanyak 10 kg. Selanjutnya, perikatan spesifik. Perikatan di mana objeknya ditentukan secara terinci, sehingga tampak ciri-ciri khususnya.
Misalnya, debitur diwajibkan menyerahkan beras sebanyak 10 kg dari Cianjur dengan kualitas nomor 1. Selanjutnya, jenis perikatan terakhir, yaitu perikatan perdata dan perikatan alami. Yang pertama, perikatan perdata. Perikatan di mana pemenuhan hutangnya dapat dituntut pelaksananya di muka pengadilan. Kemudian, perikatan alami. Perikatan di mana pemenuhan hutangnya tidak dapat dituntut pelaksananya di muka pengadilan. Contoh, utang yang timbul dari perjudian atau pembayaran bunga yang tidak diperjanjikan. Nah, dari jenis-jenis perikatan di atas, kelompok kami akan memperdalam tentang perikatan perdata dan perikatan alamiah. Perikatan alamiah adalah perikatan yang pemenuhannya tidak dapat dituntut di depan pengadilan. Perikatan alamiah bisa bersumber dari undang-undang atau kesusilaan dan kepatutan. Contohnya, orang kaya yang memberi uang kepada orang miskin yang menolongnya ketika tenggelam di sungai. Nah, apa aja sih yang dapat dianggap sebagai perikatan alamiah? Yang pertama, perikatan yang berdasarkan kekuatan undang-undang atau kehendak para pihak sejak semula tidak mengandung hak penuntutan. Yang kedua, yang semula merupakan perikatan sipil, akan tetapi karena keadaan yang terjadi kemudian kehilangan hak tuntutannya. Dan yang ketiga adalah kewajiban yang timbul dari moral dan kepatutan yang bersifat mendesak. Beberapa perikatan alami di dalam KUH Perdata. Dalam pasal 1766 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana ditentukan bahwa apabila debitur membayar bunga atas utangnya tanpa diperjanjikan bunga, tidak menuntut pengembalian bunganya berdasarkan pembayaran yang tidak terutang. Pada pasal 1788 yang menyatakan utang yang timbul dari perjudian tidak dapat dituntut pemenuhannya. Berikut adalah bagan sumber perikatan. Sumber perikatan ada dua macam, ada perjanjian dan undang-undang. Nah, dari undang-undang ini terbagi dua, yaitu perbuatan manusia dan hanya undang-undang. Kemudian, dari perbuatan manusia terbagi menjadi dua, yaitu sesuai hukum dan perbuatan melawan hukum. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai perikatan perdata dan perikatan alamiah. Terima kasih sudah memperhatikan. Semoga bagian dari pembelajaran hukum kontrak ini dapat bermanfaat untuk teman-teman.